Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 846. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yao Ming langsung melangkah ke setengah langkah guru suci. Jalan surga meluas meresap darinya, tetapi itu sama sekali berbeda dari penguasa suci umat manusia. Itu nampak sangat dingin dan tidak bisa ditoleransi oleh langit dan bumi. Kekuatan kegelapan. Raja Iblis kecil, Pangeran Jinwu, dan semua orang yang hadir, ekspresi mereka semuanya berubah. Dan mereka sangat ketakutan. Kekuatan kegelapan adalah kekuatan paling jahat di surga. Begitu kekuatan kegelapan ditemukan, itu pasti akan ditaklukkan oleh semua ras. Namun sekarang Yao Ming secara langsung menampilkan kekuatan kegelapan, yang langsung membuat semua orang terkejut dan marah. Yao Ming, kamu sebenarnya memiliki kekuatan kegelapan untuk memperbaiki rantai. Ini adalah tabu di langit. Apakah Anda sudah berlindung kepada iblis? Kamu benar-benar memiliki teknik tabu untuk perbaikan rantai. Tidak, kekuatan kegelapan di tubuhmu sangat kuat. Ini tidak hanya memperbaiki teknik tabu gelap, tetapi juga secara langsung menyerap kekuatan kegelapan. Anda harus memberi kami penjelasan. Raja Iblis kecil dan Pangeran Jinwu berkata dengan marah. Hahaha, jelaskan. Apa yang ingin kamu jelaskan? Kalian semua akan mati hari ini, kata Yao Ming setelah suaranya jatuh. Sebuah telapak tangan langsung menembus tubuh klan monster itu. Dan klan monster itu meraung dengan liar, berjuang kesakitan, dan diselimuti oleh energi iblis hitam yang berubah menjadi energi iblis gelap dalam sekejap, berubah menjadi darah dan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, lalu diserap oleh Yao Ming. Aura di tubuh Yao Ming terus meningkat, seperti dewa iblis. Cahaya iblis terisi dan kekuatan kegelapan menyapu para master iblis di sekitarnya. Dalam waktu yang singkat, para master ini berteriak kemana-mana. Vitalitas tubuh menghilang dan dengan cepat ditelan oleh Yao Ming. Bahkan Yao Ming tidak melepaskan master dari Yaomi Mansion. Beberapa master Yaomi Mansion di dekatnya juga terkontaminasi oleh kekuatan kegelapan. Dan seluruh tubuhnya langsung terbakar dengan api hitam, berteriak dan berubah menjadi abu. Yao Ming, kamu mencari kematian. Pangeran Jinwu marah dan tidak peduli dengan hal-hal lain. Dia mendesak perahu bulu api itu dan segera perahu bulu api itu terbakar. Itu harus dipisahkan dari gunung dunia. Dan Pangeran Jinwu terbakar dengan api matahari. Dan itu dilayangkan dengan kegilaan. Pangeran Jinwu, apakah kamu pikir aku takut padamu? Kata Yao Ming. Dia mendengus dan segera cahaya sihir hitam tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Dan tiba-tiba itu bertabrakan dengan api esensi matahari. Di bawah kekuatan kegelapan ini, api esensi matahari itu terus terkorosi dan dengan cepat dimusnahkan. Dan kekuatan kegelapan menyebar dengan cepat. Dan itu akan segera menjerat tubuh Pangeran Jinwu. Apa? Wajah Pangeran Jinwu berubah drastis. Kekuatan kegelapan ini terlalu menakutkan. Di bawah sapuan kekuatan kegelapan ini, api mataharinya begitu ditekan, sehingga Pangeran Jinwu tidak ada ruang untuk melawan sedikit pun. Kekuatan kegelapan adalah sesuatu yang bahkan harus ditakuti oleh alam surga. Dapatkah itu dilawan hanya dengan api matahari? Saat ini terlihat di langit di dunia iblis serangkaian sinar cahaya yang menakutkan melonjak. Inilah cahaya surga yang merasakan kekuatan kegelapan ini dan membangkitkan sinar amarah. Akan tetapi aura kegelapan pada Yao Ming terlalu lemah. Dan ini juga adalah dunia iblis, tempat kuno yang rusak. Seperti kekuatan surga di dunia saat ini itu tidak dapat menembus terlalu banyak, sehingga tidak dapat menimbulkan hukuman surgawi kepada Yao Ming. Yao Ming ini sangat berani. Dia benar-benar menampilkan kekuatan kegelapan di sini. Iblis ini telah memberitahunya beberapa kali. Begitu kekuatan kegelapan ditampilkan, itu akan menjadi kemarahan antara manusia dan dewa. Kata Tu Moyu nampak dia mencibir. Sementara Ling Yuan di samping dia tidak terkejut karena dia sudah menghitung identitas Yao Ming. Hahaha. Saya melihat Yao Ming tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya terus-menerus melonjak.
Dan kekuatan kegelapan yang menakutkan itu telah membungkus Raja Iblis Kecil dan Pangeran Jinwoo, dan juga banyak Master Iblis lainnya. Klan monster terkenal itu menjerit satu persatu. Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Wajah mereka berdua pucat. Mereka saat ini terkikis oleh kekuatan kegelapan, dan kekuatan iblis mereka mulai melemah. Qin Chen, tunggu sampai aku menelan mereka semua, lalu datang untuk berurusan denganmu, kata Yao Ming seraya menatap Qin Chen matanya berlama-lama dengan kebencian. Nah Qin Chen, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Melihat Qin Chen menatap Yao Ming dengan mencibir, kucing hitam besar di samping tidak bisa menahannya dan berkata, untuk apa terburu-buru? Biarkan Yao Ming berurusan dengan orang-orang dari ras monster itu terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia berkata dengan ringan. Sebelumnya Raja Iblis Kecil dan Pangeran Jinwoo menembaknya beberapa kali, dan Qin Chen secara alami tidak akan menyelamatkan mereka. Nah Qin Chen, meskipun Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil agak serakah, tetapi mereka adalah ras monster. Mereka berdiri di depan yang sama dengan ras manusia, kata kucing hitam besar itu. Apa, kucing hitam besar, kapan kamu begitu baik? Kata Qin Chen seraya menoleh dengan heran. Dia menunjukkan tatapan curiga. Itu tidak benar. Dia memandang kucing hitam besar itu. Kucing hitam besar, kamu juga harus menjadi klan monster. Mungkinkah Pangeran Jinwoo dan Raja Iblis Kecil itu adalah anak harammu? Tidak, Pangeran Jinwoo adalah gagak emas bermata tiga dari makam kekaisaran, sedangkan Raja Iblis Kecil adalah anak iblis dari pegunungan 10.000 iblis. Sedangkan Anda adalah kucing, jenis yang salah. Oh, sial. Kucing hitam besar itu sangat marah hingga matanya merah. Nah Qin Chen, saya tidak akan bertanya apakah Anda bisa melakukannya. Jika Anda tidak melakukannya sekarang, maka saya yang akan melakukannya sendiri, kata kucing hitam besar itu. Mendengar itu Qin Chen tertawa lalu berkata, Oke, aku hanya bercanda denganmu. Aku akan melakukannya sekarang. Kata Qin Chen, dia sebenarnya sudah lama merasa bahwa kucing hitam besar itu memiliki sikap yang tidak biasa terhadap orang-orang ras monster itu. Dan sekarang dia semakin yakin dengan tebakannya. Dia berpikir mungkinkah kucing hitam besar itu pernah menjadi penguasa ras monster. Dalam benaknya Qin Chen tidak repot-repot mendebak. Dan selanjutnya dia langsung melakukan serangan ke arah Yao Ming. Apakah kekuatan kegelapan itu luar biasa? Kata Qin Chen. Dia kemudian mengeluarkan pedang iblis hijau dan langsung menebas ke arah Yao Ming. Aura pedang yang kuat menembus langit dan tiba-tiba muncul di depan Yao Ming. Qin Chen, kamu berani melakukan sesuatu kepadaku. Aku telah menginspirasi kekuatan kegelapan. Bagaimana kamu bisa menyaingiku? Kata Yao Ming. Dia tidak menyangka bahwa dia belum melakukan apapun kepada Qin Chen. Tetapi Qin Chen benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerangnya lebih dulu. Dia sekarang adalah master setengah langkah guru suci, meskipun dia telah menunjukkan kekuatan kegelapan dan ditekan oleh surga. Karena kamu sangat ingin menemukan kematian, maka kursi ini akan memenuhinya, kata Yao Ming. Selanjutnya dia langsung meledak dengan telapak tangan. Tiba-tiba kekuatan hitam yang menakutkan menyapu seperti lautan luas, berubah menjadi bayangan kepalan tangan yang gelap, dan langsung menghantam ke arah Qin Chen. Boom! Pedang dan tinju itu bertabrakan, meledak dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Dan gelombang kejut juga meledak bergemuruh. Dan seluruh dunia monster itu sepertinya telah menyebabkan gempa bumi. Setelah guncangan, senyum di wajah Yao Ming tiba-tiba menghilang. Dia mengungkapkan ekspresi yang sulit dipercaya. Karena bahkan jika dia telah mengeluarkan kekuatan kegelapan, dia masih kalah dari Qin Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Yao Ming, dia tidak menyangka. Kekuatan kegelapan adalah kekuatan terlarang yang sangat sesat di surga. Sekarang di bawah berkah kekuatan kegelapan, dia bukan lagi hanyalah penguasa puncak tapai surgawi yang menguasai jejak jalan guru suci. Tetapi sekarang dia telah benar-benar memasuki setengah langkah guru suci. Secara logis di bawah kekuatan kegelapan, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, dia akan ditekan. Tetapi sekarang nyatanya, ini benar-benar tidak masuk akal. Bukan hanya dia, tetapi Tu Moyu dan Master Iblis lainnya di kejauhan juga memiliki wajah yang sulit dipercaya. Qin Chen benar-benar memblokir erosi kekuatan kegelapan. Anak ini bagaimana mungkin? Meskipun kekuatan kegelapan itu hanyalah jejak, tetapi pada tingkat ini itu harus disapu.
Mengapa itu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun kepada Qin? Kurang ajar. Yao Ming meraung dan kemudian dia menembak lagi. Boom, kali ini kekuatan kegelapan yang dia desak bahkan lebih menakutkan. Dan energi iblis naik ke langit hampir seperti tsunami. Dia memobilisasi semua kekuatan kegelapan yang ada di tubuhnya. Tidak ada gunanya kekuatan kegelapan apa di depan tuan muda ini, itu tidak berguna, kata Qin. Dia mencibir dan kemudian menembak lagi. Akan tetapi kemudian Qin merasakan kekuatan yang menakutkan dan aneh terus mengalir ke tubuhnya. Kekuatan ini lebih parah dari sebelumnya di tanah terlarang ketika Xiu Chengje menyerang. Ini lebih dari 1000 kali lebih kuat. Tetapi itu tidak berguna. Segera setelah kekuatan ini memasuki tubuh Qin, sinar guntur mengalir dari dalam tubuhnya, langsung memusnahkan kekuatan kegelapan ini sehingga tidak dapat membahayakannya. Dan kemudian Qin baru menyadari bahwa kekuatan Bloodline guntur di tubuhnya benar-benar dapat memusnahkan kekuatan kegelapan. Bloodline gunturku benar-benar dapat menekan kekuatan kegelapan. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat ditekan oleh surga. Tapi mengapa? Kata Qin, dia sedikit terkejut. Menurut kebenaran, kekuatan apapun di alam surga ini akan ditekan oleh kekuatan kegelapan. Pertarungan sebelumnya oleh Yang Mulia Api Langit dan kondisi Pangeran Jinwu dan yang lainnya telah membuktikan semua ini dengan sangat baik. Tetapi Qin tidak menyangka kekuatan gunturnya benar-benar dapat memusnahkan kekuatan kegelapan ini. Bunuh! Selanjutnya Qin berteriak dengan tajam. Aura bencana muncul dan itu langsung dikombinasikan dengan pedang iblis hijau dan kemudian menebas ke arah Yao Ming. Yao Ming sangat kuat dengan bantuan kekuatan kegelapan. Dia bahkan melangkah ke setengah langkah guru suci. Akan tetapi sayangnya yang dia temui adalah Qin, iblis yang lahir untuk menahan kekuatan kegelapan. Ini membuatnya hanya bisa ditekan. Di bawah tebasan pedang iblis hijau, Yao Ming langsung terbang keluar. Di saat yang sama Pangeran Jinwu dan Raja Iblis Kecil mengambil kesempatan itu untuk naik ke langit dan dengan ngeri ingin pergi dari sini. Akan tetapi dunia dibatasi oleh kekuatan luar angkasa yang menakutkan, membuat mereka tidak mungkin melarikan diri kemanapun. Yao Ming, apa cara lain yang kamu miliki? Gunakan saja semuanya, kata Qin. Dia mencibir, seraya mendekat selangkah demi selangkah. Mustahil. Yao Ming meraung ketakutan. Dia tidak percaya bahwa setelah dia melepaskan kekuatan kegelapan, dia belum menjadi lawan Qin. Bahkan kekuatan yang mengerikan masih ada dalam dirinya. Segera napas kehidupan di tubuhnya dibangkitkan dan dia membakar hidupnya sendiri. Selain itu kekuatan kegelapan di tubuh Yao Ming menyapu, tiba-tiba menyelimuti beberapa master dari Yomi Mansion yang tersisa. Dan dia akan menelan mereka semua dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Untuk membunuh Qin, dia sudah gila. Akan tetapi pada saat kritis Qin menggunakan kekuatan magis waktu, menebas dengan pedang dan mendengus. Segera kekuatan gelap Yao Ming itu langsung terputus. Dan para master dari Yomi Mansion itu langsung terhindar dari kematian. Kemudian para master itu memandang Yao Ming dengan ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa Yao Ming lah yang pada akhirnya ingin membunuh mereka. Tetapi Qin lah yang menyelamatkan mereka. Sial, kamu tidak bisa membunuhku. Kamu tidak bisa membunuhku, kata Yao Ming. Dia meraung. Kekuatan kegelapan di tubuhnya bertahan dengan panik. Kekuatan ini benar-benar aneh, kata Qin. Dia mengerutkan kening. Yao Ming sekarang sama dengan Xiu Chengje. Kekuatan kegelapan ini dapat berlanjut ke daging mereka, hampir sulit untuk dibunuh. Selain itu buku asal dalam tubuh Qin sepertinya menghadapi kekuatan yang tidak dapat diserap untuk pertama kalinya. Tidak dapat menyerap kekuatan kegelapan ini. Akan tetapi tiba-tiba Qin membangkitkan kekuatan guntur di tubuhnya dan dalam sekejap cahaya guntur yang menakutkan keluar, langsung menutupi seluruh tubuh Yao Ming. Apa? Terlihat bahwa kekuatan kegelapan di tubuh Yao Ming terkikis secara gila-gilaan di bawah tekanan cahaya guntur. Darah menyembur keluar dari sekujur tubuhnya dan seluruh orang itu berubah menjadi iblis. Dia terbungkus dalam cahaya guntur Qin dan aura di tubuhnya sedikit melemah. Tidak, Tuan Tu Moyu, selamatkan aku. Yao Ming akhirnya tidak tahan dan dia berteriak ngeri. Tuan Iblis, kata Tu Moyu. Dia buru-buru menatap Qin Mo, menggedor, tubuhnya dipenuhi aura. Tampaknya berusaha menyelamatkan Yao Ming.
Yao Ming adalah bagian dari rencana mereka. Tentu saja tidak bisa dibiarkan dipenggal seperti itu. Bahkan jika Tuan Iblis marah, dia tidak bisa mengendalikannya. Oh, apakah kamu berani tidak mematuhi perintah iblis ini? Mata Qin Mo tiba-tiba menjadi suram. Hentikan untukku. Kekuatan iblis abisal bertahan di tubuh Qin Mo dan tiba-tiba itu menekan Tu Moyu. Tuan Iblis, orang ini adalah bidak catur yang ditetapkan oleh iblis mati saya di umat manusia. Jika membiarkan dia mati seperti ini, saya khawatir. Khawatir apa? Kata Qin Mo dengan dingin, matanya meledak dengan cahaya dingin. Perhatikan saja perubahannya. Jika tidak, iblis ini akan menghukummu karena tidak mematuhi ras iblis abisalku, kata Qin Mo. Sialan. Tu Moyu membencinya, tetapi dia tidak berani menantang Qin Mo. Dia hanya bisa melihat Yao Ming ditahan oleh Qin Chen, dan kekuatan kegelapan di tubuhnya juga ditekan sedikit demi sedikit. Kenapa anak itu bisa menekan kekuatan kegelapan? Kata Tu Moyu, hatinya menjadi gila di antara iblis. Mereka belum pernah mendengar tentang seorang master yang bisa menekan kekuatan kegelapan. Pada saat ini akhirnya kekuatan kegelapan pada tubuh Yao Ming ditekan sepenuhnya, dan kekuatan kegelapan di tubuhnya menjadi terkendali, dan seluruh wujud Yao Ming itu kembali menjadi wujud ras manusia. Tetapi dia berlumuran darah dan malu, dan napasnya juga nampak turun drastis. Tidak, Yao Ming meraung dengan getir dan dia telah kehilangan semua kekuatan kegelapan. Dia saat ini seperti seekor domba yang bisa disembelih oleh Qin Chen kapanpun. Qin Chen, jika kamu berani, bunuh aku sekarang, kata Yao Ming. Dia meraung dengan keputusasaan. Membunuhmu? Qin Chen mencibir. Teknik terlarang jiwa surgawi, kata Qin Chen segera. Kejutan jiwa tiba-tiba memenuhi mata Qin Chen, dan dia ingin menanamkan tanda jiwa di benak Yao Ming untuk memperbudak Yao Ming. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.